Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Semoga teman juga di sana sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Eh, dan terima kasih tentunya sudah mampir di channel sederhana ini. Oke, kali ini mungkin saya nggak banyak eh, bercerita ya seperti biasanya. Mungkin saya hanya ingin mencoba untuk berbagi, sharing begitu, sedikit mengenai apa. Tadi kan baru main musik, pulang kerja sampai rumah main musik sebentar. Itu kan main piano, terus keinget beberapa mungkin musik yang sering saya dengar lah ya. Jadi kalau kita merujuk kepada apa beberapa pandangan mengenai eksistensialisme kan, ya ini sebetulnya musik itu salah satu unsur utama sebenarnya, karena dia itu masuk melalui indera pendengaran kan. Jadi indera pendengaran langsung ke headroom. Nah, headroom ini yang kemudian memunculkan perasaan, kemudian imajinasi gitu ya, yang muncul di kepala kita, di benak kita ketika mendengar suatu musik. Nah, saya sudah sempat memposting pandangan saya mengenai musik dan juga apa ya opini-opini saya pribadi mengenai musik dalam konteks mungkin konteks pendidikan ataupun konteks sosial dan semacam itu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya di channel ini. Oke. Nah, bicara tentang musik yang banyak yang saya dengar itu sebenarnya saya tentunya berawal dari lintas genre ya. Jadi ya saya dengerin rock, saya dengerin pop, saya dengerin blues, saya dengerin jazz, macam-macam gitu ya, fusion gitu. Nah, tentunya eh, apa yang membentuk kita saat ini adalah apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan itu yang membentuk paling setidaknya sekian persen dari kepribadian kita. Itu dalam teori psikoanalisanya Sigmund Freud juga begitu. Ada apa namanya, ada pandangan seperti itu. Lalu dari pandangan lain ya, itu juga menyatakan seperti itu. Jadi baik dalam psikoanalisa maupun di dalam pandangan eksistensialisme itu juga menyatakan seperti itu. Jadi berbeda ya dengan mungkin cogito ergo sum yang mungkin dulu dipercaya bahwa aku berpikir maka aku ada gitu ya. Itu yang dimana itu kalau ditransliterasikan atau diterjemahkan itu maksudnya ya kita ini sudah mampu berkembang itu sejak lahir, maksudnya gitu. Itu maksud dari cogito ergo sum. Padahal mereka lupa bahwa ada kaidah lain di situ, bahwa homo homini lupus kan begitu ya. Jadi kita ini makhluk sosial sehingga kita harus berinteraksi, harus mengalami gitu, harus merasa sendiri, merasakan sendiri gitu ya, suatu pengalaman tertentu. Ini tentunya musik itu berada di ranah itu gitu ya. Makanya kalau teori-teori sosiologi modern seperti Emile Durkheim atau Michel Foucault itu kan secara fundamental mereka menekankan beberapa hal, bahwa sosiologi itu selalu berawal dari individu gitu kan. Hak-hak individu dan kewajiban individu secara baik itu yang opsional maupun mandatori itu sebetulnya bisa membentuk satu komunitas dan juga mempengaruhi interaksi antar human yang ada dalam komunitas itu. Ini yang kemudian membentuk suatu pola-pola sosiologis gitu ya,
dan dia terpola secara sendirinya gitu. Nah, kalau saya bicara tentang musik barusan, maka dia adalah salah satu faktor yang membentuk begitu ya. Jadi musik itu salah satu dari budaya dan seni. Budaya seni yaitu musik itu punya itu, sehingga dia menarik sekali. Bahkan beberapa case dia ini menjadi salah satu unsur dalam teologis ya gitu ya, dalam ritus teologis, dan ini menarik sekali gitu ya. Bahkan semua agama samawi ya, gitu ya, itu juga menggunakan nada kan begitu, yang mana nada itu adalah salah satu unsur dari musik. Nah, saya ingin mencoba untuk membidik salah satu genre tertentu di dalam musik, yaitu jazz ya. Kenapa saya harus mengawali dari jazz? Karena kita tahu bahwa jazz itu adalah salah satu ekspresi kekecewaan atau kesedihan para kaum tertindas ya dulu ya. Jadi kalau kita melihat dulu perkembangan jazz di New Orleans atau di masuknya ke New York gitu ya misalnya, itu menarik sekali. Jadi seperti ekspresi orang yang tertindas yang berusaha untuk memperjuangkan kehidupan mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, kesetaraan dalam kehidupan gitu ya. Karena secara sosiologis ya mereka hidup bersama, sehingga mereka menuntut itu. Nah, lantas muncullah musik jazz ini dan musik blues ya, tentunya musik jazz dan blues itu lalu berkembang menjadi R&B, menjadi hip hop, lalu funk, gospel, everything itu dan ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi saya pribadi, karena dia punya secara historisitas, dia punya pengalaman yang cukup lama gitu. Dia punya sejarah yang juga menarik gitu ya, musik jazz itu. Nah, ketika awal-awal dulu kita dengar lagu seperti What a Wonderful World gitu ya, atau munculnya penyanyi-penyanyi hebat seperti Ella Fitzgerald, kemudian kemunculan banyaknya main nada-nada yang sangat menarik ya di dunia alat musik tiup ya, jadi yang saksofon maupun yang trombon maupun yang alat musik tiup itulah ya, banyak sekali. Kalau kita trompet ya, kita lihat nama seperti John Coltrane, kemudian Miles Davis, itu luar biasa ya, orang-orang itu letak dasar improvisasi di dalam musik jazz itu. Nah, suatu ketika saya mendengar bahwa muncul genre di mana dia mencampurkan unsur rock gitu ya di dalam jazz, sehingga muncul fusion gitu ya. Kalau kita dengar dulu ada Chick Corea and the Electric Band, kemudian ada juga misalnya Alan Holdsworth gitu ya. Kemudian muncul Yes mungkin ya, kemudian muncul setelahnya era-era yang semakin era 80-an ke 90-an yang munculnya Toto ya, Chicago itu kan memasukkan unsur itu. Lalu kalau kita masuk ke dunia musisinya ya, para musisi jazz ini sungguh menarik gitu ya, karena mereka itu kayak inklusif gitu. Jadi seperti berada di dalam komunitas yang sangat inklusif sekali. Nah, ini yang membuat saya awalnya semakin tertarik untuk mempelajari jazz itu di situ. Nah, suatu ketika saya pernah mengikuti sebuah kursus begitu ya dari Berkeley, yang diajar langsung, diampu langsung oleh Profesor Gary Burton ya. Ya, dia adalah pemain apa ini kayak semacam alat musik pukul, tetapi ada nada-nada kalau mirip kolintang lah di sini, cuma saya lupa namanya, alat musik pukul itu yang kemudian sempat juga populer ya bersama Chick Corea, kemudian bersama kalau nggak salah dia juga pernah duet gitu ya dengan banyak pemain musik ya, Fred Hammond juga pernah, kemudian pernah
dengan Herbie Hancock ya. Kemudian Keith Jarrett itu sebenarnya pernah, beliau ini sangat-sangat ini banget. John Scofield ya, masuk ke yang kontemporer juga ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali pernah bertemu ya, walaupun online gitu ya, dengan Profesor Gary Burton, sempat juga dialog diskusi ya, mengenai musik jazz dan perkembangannya hingga saat ini. Nah, saya mengetahui betul, merasakan betul betapa rumitnya ya musik jazz itu. Bahkan banyak yang bilang bahwa musik jazz itu hanya bisa dimainkan dengan sempurna kalau Anda mengalami sendiri perasaan yang tercatat dalam sejarah gitu ya. Mengalami sendiri sejarah dari jazz itu ya, itu sangat menarik. Bahwa kita tahu ya, banyak sekali orang Indonesia yang cukup sukses di genre musik jazz ya, seperti yang sangat terlihat sekali yaitu Joey Alexander dari Bali, dan itu saya senang banget bahwa ada orang Indonesia yang jadi pemain jazz sukses ya di Amerika. Dia sering main di beberapa tempat yang prestisius, bahkan di Gedung Putih juga pernah, di Google, kantornya Google juga pernah. Beberapa lagu yang cukup terkenal dari Joey Alexander mungkin, yang judulnya Bali itu saya seneng banget. Saya kalau kerja lagi ngerjain apa gitu sering nyetel lagu itu, dan you know the feeling is very nice. Kemudian ada lagi mungkin Blackbirds gitu. Dia juga pernah mengcover lagunya Giant Steps itu, John Coltrane, dengan sophisticated banget lah ya gitu. Ya itu kita melihat kejeniusan dari orang Indonesia ya, yang bernama Joey Alexander ini, yang pernah masuk nominasi Grammy juga ya, dan diapresiasi oleh banyak artis waktu itu ya. Di Amerika itu ada Taylor Swift, ada Bruno Mars, itu kelihatan banget mereka excited dan you know. Salah satu mungkin performance Joey yang menarik itu adalah ketika dia main bersama Kelsia Ballerini ya, itu menarik sekali ketika dia nyanyi lagunya My Favorite Thing. Itu sangat mendalam, dan soul dia sebagai jazzer muda itu keluar banget gitu, luar biasa. Mungkin ada talent lain ya, seperti misalnya Yohan Kim ya kalau di Korea, atau mungkin misalnya Jesus Molina gitu ya kalau di Amerika Latin, kalau nggak salah di Meksiko itu. Kemudian ada juga beberapa nama lain seperti Emily Bear yang saat ini menjadi salah satu musik scorer terbaik yang muda ya, yang klasifikasi musisi muda itu termasuk yang terbaik. Ya mungkin sama lah, mungkin mungkin hampir you know seleting mungkin dengan prodigi lain ya, seperti Jacob Collier misalnya ya. Kemudian banyak sekali ya. Jadi saya tidak begitu mengikuti yang terbaru, tapi beberapa yang betul-betul populer dan burst out dia bombastis talent mereka itu saya masih ngikutin. Nah, kemudian kembali lagi ke flashback tadi, bahwa musik jazz ini menjadi salah satu genre yang cukup diantisipasi oleh industri, sehingga industri musik akhirnya masuk gitu ya. Apalagi setelah ada serangan, bukan serangan ya, istilahnya apa ya, mungkin ya munculnya the emergence, the occurrence of mungkin James Brown ya. Anda mungkin pernah mendengar James Brown, kemudian orang-orang kayak Prince gitu ya pada waktu itu, yang muncul di jalur pop. Michael Jackson gitu ya, yang betul-betul pada 70-an 80-an itu sangat merajai. They are the king gitu ya. They are the kings lah waktu itu. They were the kings lah waktu itu ya. Jadi luar biasa. Ya muncul genre-genre baru, kemudian muncul talent baru yang selanjutnya kita kenal melalui
televisi, radio dan macam-macam itu. Nah, tapi jazz ini jarang dibidik ya, sehingga saya semakin kepo gitu kan, untuk lebih masuk ke ranah jazz ini ada apa sebetulnya gitu kan. Nah kemudian di Indonesia banyak juga ternyata musisi-musisi jazz yang kemudian terinfluence ya oleh musisi-musisi barat itu ya. Kalau musisi barat itu tentunya kita tahu ya, orang kayak Pat Metheny, kemudian uh, Chick Corea tadi itu ya, Herbie Hancock, Keith Jarrett, kemudian ada John Scofield, ada Pat Martino, ya, ada John Abercrombie, banyak sekali itu musisi-musisi jazz yang cukup terkenal. John Patitucci, yaitu masuk di fusion. Nah orang Indonesia kemudian terinfluence oleh musik-musik jazz itu kan di era 80-an itu sudah cukup ramai gitu ya. Jadi kayak pemain lawas ya, seperti Benny Likumahua gitu ya, kemudian Willy Sumantri, kemudian Jack Lesmana, itu pemain-pemain yang luar biasa, bahkan saking luar biasanya mereka itu sampai dijadikan atau disebut gitu ya dalam sebuah lagu, judulnya Stretch and Pause, yang dimainkan oleh LLW. Itu tiga dewa jazz Indonesia ya, yang era kontemporer seperti Indra Lesmana, kemudian ada juga Berry Likumahua dan Sandi Winata. LLW itu bikin lagu judulnya Stretch and Pause yang untuk tribute lah, semacam tribute ke musisi-musisi jazz kawakan itu. Nah itu sungguh menarik ya. Jadi di Indonesia pun sampai saat ini banyak sekali gitu ya, bahkan pemain musik pop seperti Dua Bujana pun sampai bikin banyak sekali project gitu kan. Bahkan dia kan di bawah label Monjun Records itu kan bikin beberapa project solo gitu ya, lagunya kayak Suryana Maskar, kemudian ya bagus-bagus itu, apalagi yang sama Jordan Roots dan Soimah itu, dia menggabungkan unsur jazz, rock, fusion menjadi satu ramuan musik kultural ya kalau saya menyebutnya, tapi tidak jauh dari feel atau taste dari jazz itu sendiri. Itu menarik sekali. Dan tentu kita kenal Raja Tepeng Indonesia ya, Om Balawan itu dari Bali juga luar biasa. Dan tentunya salah satu gitaris terbaik Indonesia, Tohpati, yang saya selalu ngefans banget sama Om Tohpati ini. Tapi ada satu musisi yang juga luar biasa sebenarnya, cuma dia sering di belakang layar ya, Om Oni itu ya, yang di Oni and Friends itu juga gitaris jago sebetulnya, tapi dia secara akademis juga dari sekolah musik ya, salah satu sekolah universitas musik ya di Indonesia, dan luar biasa kemampuan beliau mengcover, rearrangement ya, rearrangement itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat beberapa karya dia dalam mengcover musik pengiring di event-event televisi itu luar biasa ya, luar biasa. Nah oke, kita kembali lagi ke root diskusi kita ya, di ke jazz ya. Ini agak jalan kemana-mana ya. Oke, jadi musik jazz sekali lagi ini menarik sekali. Ya, kalau kita misalkan berada pada situasi yang butuh betul-betul merasakan sesuatu yang sifatnya lekat, looks, tapi di sisi lain juga masuk ya gitu ya, bukan hanya ke hati tapi dia masuk betul-betul to the bone, masuk beneran ke tulang ya. Dan jazz ini ya, kalau kita mendengar beberapa permainan gitu ya, musik jazz ya, seperti ya, misalkan kita ambil contoh beberapa pemain musik era kontemporer ya, seperti Julian Locke, kemudian Lakeland, itu menarik sekali permainan gitarnya. Jadi mereka mengkompos, banyak juga merearrange gitu ya.
Ada juga yang dari Rusia tuh Evgeny Pobozy, itu juga pinter gitu ya, itu asik banget mainnya. Kalau dari aliran Belanda kita tahu ada Martin van der Grinten, itu juga oke, mainnya asik banget. Jesse van Roer itu, dan mungkin Rainer Bas itu yang ada di Belanda itu. Permainan mereka cukup menarik, dan kalau kita dengar misalkan di beberapa platform ya gitu ya, seperti misalkan Spotify, IQ Radio gitu-gitu, atau mungkin iTunes itu ya, karena mereka sungguh bisa mengantarkan kita ke satu titik dimana kita itu bisa melakukan refleksi gitu. Ada muncul something gitu di imajinasi kita kalau dengerin mereka itu. Ada juga dulu yang mungkin sifatnya adalah mengenalkan budaya gitu, seperti Simak Dialog, itu salah satu band jazz Indonesia juga kalau nggak salah. Dulu sempat ya era-era itu ya muncul banyak sekali orang seperti Idang Rasidi, kemudian Bubi Chen gitu ya, itu orang-orang hebat yang dimiliki Indonesia. Saya kira luar biasa mereka ini. Saya sendiri pun hingga hari ini masih mendengarkan, masih kadang ya bermain musik jazz begitu, walaupun ya tidak expert banget ya, tapi at least saya bisa ekspres lah, bisa mengaktualisasikan nada-nada yang saya pernah dengar dan saya pernah mainkan gitu ya, dalam genre musik jazz gitu. Nah, kalau kita melihat kembali pada eranya Quincy Jones ya, Quincy Jones itu kan banyak sekali dia menelurkan talent-talent baru di dunia jazz ya. Mirip-mirip seperti Mark Varney. Mark Varney kalau di musik rock, Shredder. Nah, kalau di jazz itu ada Quincy Jones, ini salah satunya yang sering mengorbitkan artis-artis baru di dunia jazz gitu. Nah, sayangnya semakin kesini saya kira orang yang betul-betul berminat untuk belajar musik itu jarang ya. Nggak tahu, mungkin ya eranya internet, eranya TikTok, machine learning dan segala macam yang sekarang bisa dibuat pakai teknologi ya, bikin musik aja bisa pakai teknologi, sehingga kompetensi untuk betul-betul mendalami musik itu saya kira kok semakin menurun gitu ya. Sekolah-sekolah musik juga banyak yang sudah tidak beroperasi. Padahal di era sekarang ini banyak sekali ya pemain-pemain jago ya. Kalau kita bicara dunia gitar saja ya, terlepas dari genre tertentu, orang-orang seperti Aris Bulu, Gavin Idema, Haris Tio Budi itu saya kira sangat berbakat sekali gitu ya. Dan mereka semenjak eranya gitar plus hingga hari ini pun masih berkarya gitu kan. Atau mungkin yang generasi baru seperti Abim Finger gitu ya, atau mungkin kemunculan gitaris serba bisa ya seperti Mas Alif Bata, itu juga ini kan satu fenomena bahwa di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali gitu loh talent itu yang mungkin belum dibidik oleh industri di luar negeri gitu ya. Mungkin karena sekarang ini kan paradigma bermusik berbeda, sehingga orang mau menelurkan idealisme melalui karya itu seperti pikir-pikir nggak seperti dulu ya. Dulu industrinya jalan, musik indie pun jalan, disupport, sehingga studio banyak sekali dulu, studio rental band juga banyak gitu kan. Sekarang karena ya mungkin masih pasca pandemi juga ya, event-event juga sedikit sepi gitu, tidak seperti dulu. Cuman saya bersyukur karena sekarang sudah mulai dibuka ya konser-konser, sudah mulai rame, dan perlu diingat bahwa kita punya salah satu event terbesar ya, event jazz itu yang bernama Java Jazz Festival ya, yang diinisiasi oleh Om Peter F. Gonta, dan menarik sekali karena di situ kita bisa melihat bagaimana performance para musisi jazz dunia yang tentunya bisa menginspirasi kita, bisa menghibur, sekaligus kita belajar dari mereka
gimana sih standar jazz yang sebetulnya itu ya. Jadi ya sungguh menarik di situ ya. Dari Java Jazz kita lihat banyak sekali musisi-musisi besar yang sempat bermain di Indonesia gitu ya, seperti Foreplay, kemudian ada David Sanborn and Friends gitu ya. Marcus Miller gitu ya. Kemudian ada banyak sekali yang pernah ke Indonesia, dan itu saya kira menarik ya. Saya kira musik jazz ini tetap perlu kita kawal. Terlepas dari genre apapun, musik tetap harus ada gitu ya, harus jalan gitu ya. Makanya musik dan pengalaman hidup manusia ini berjalan beriringan gitu ya. Kadang mereka itu korelasional juga, itu berkorelasi, memiliki pengaruh satu sama lain. Dan saya kira ini adalah satu hal yang perlu kita sikapi, antisipasi. Dan saya juga pernah berbicara mengenai bahwa musik itu dalam dunia pendidikan juga penting gitu ya. Musik sebagai pendidikan musik gitu ya, itu penting juga. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas mengenai itu. Oke, itu aja dari saya, sedikit bincang-bincang yang mungkin sifatnya free gitu ya. Jadi bahasan dari pembicaraan ini adalah musik jazz ya, tetapi tentunya juga bersinggungan dengan beberapa hal di luar musik jazz gitu. Ya semoga bermanfaat, semoga juga tidak bosan ya. Terima kasih, kalau tidak keberatan silahkan untuk like dan share gitu ya, subscribe. Ya sudah kayak YouTuber. Saya bicara seperti itu ya, sudah kayak YouTuber yang terkenal gitu ya. Like, comment, subscribe. Ya whatever lah, silahkan lah, mau di like juga silahkan, enggak juga nggak apa-apa, mau di subscribe silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Oke, sehat selalu teman-teman, stay calm, dan tetaplah mendengar musik ya, karena musik itu yang akan memberikan nuansa dan kegembiraan bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Edwin dari Surabaya. See you around. Dadah.